Selamat datang di Crush Media. Seperti biasa, Ekstra Carvanza bakal ngehadirin fakta-fakta unik tentang kultur otomotif baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, di episode kali ini kita akan bawain 5 project cars YouTuber paling gokil internasional. Yang nasional, tungguin. Sekarang kita 5 dulu dari internasional. Oke, project cars yang kita angkat di Crush Media di Ekstra Carvanza kali ini adalah project cars yang bener-bener gokil. Dari sisi kualitas, dari sisi idenya, udah pasti idenya out of the box. Dan project cars yang kita angkat di sini, kalian nanti bisa jadi referensi buat kalian nonton YouTube seriesnya dari semua 5 mobil ini. Yang pertama, kita punya Ferrari 308 Swept Engine pakai K24. Ya, Ferrari tua tahun 75, diproduksi dari tahun 75 sampai 85. Ini oleh Mike dari Stansworks, dibikin bener-bener out of the box. Mesin aslinya tuh V8, dia ganti dengan mesin yang, wah, keren deh. Mike pakai mesin K24 dari Honda. Honda mobil, jangan yang ini. Oke, jadi dia pakai mesin K24. Ini biasanya kalau kita tahu mesin ini tuh dipakai di Honda CR-V, Honda Odyssey, Accord, banyak deh pokoknya. Nah, yang menjadi alasan Mike untuk pakai mesin ini adalah dia itu punya target mobil ini dipakai untuk time attack. Dia pilih mesin ini karena dia nggak usah harus merubah konfigurasi yang mesin aslinya adalah FWD. Karena mesin Ferrari posisinya di belakang, jadi dia nggak usah convert tuh, mindahin mesin yang harusnya begini jadi begini. Targetnya 1000 HP, 1000 HP, 1000 HP, nolnya ada 3. Nah, Mike mau bikin mobil ini jadi 1000 HP. Bayangin, 1000 HP itu kalau kita baca spesifikasi mesin aslinya Ferrari ini hanya berkisar 200 HP. Berarti sekitar 4 kali dari mesin aslinya. Kenapa dia targetkan untuk 1000 HP? Dia pengen ngejar one to one. Apa tuh one to one? 1 horsepower untuk 1 kilogram. Jadi kebayang dong, kalau kita punya 1 kuda, berarti hanya 1 kilo. Ini ada 1000 kuda yang ada di belakang mesin Ferrari-nya si Mike. Salah satu yang bikin project cars ini out of the box adalah, itu dia, selain penggunaan mesin K24, mesin Honda yang notabene adalah mobil normal, dimasukin ke chassisnya Ferrari. Mobil ini terinspirasi juga dari Koenigsegg Agera One, yang kita tahu yang memang power weight ratio-nya adalah 1:1. 1 horsepower untuk 1 kilogram. Mobil ini dibangun sendiri oleh Mike di tempat dia sendiri. Mostly pekerjaannya dikerjakan oleh dia sendiri. Membutuhkan waktu yang panjang, tapi kalian harus nonton. Setiap episodenya gokil banget. Pasti nanti kita kasih lihat pas mobilnya jadi. Yang kedua, di 5 project cars YouTuber paling gokil versi Crush Media adalah Jaguar powered by Tesla-nya Matt Brown. Oke, basic mobilnya adalah Jaguar tahun 1950. 1950, ya. 70 tahun umurnya. Nah, Jaguar Mark V ini dia temuin di suatu garasi, akhirnya diambil untuk dijadikan basic chassis untuk mobil yang dia convert dengan powertrain-nya dari Tesla. Nah, Matt Brown ini sempat juga diliput oleh Jay Leno. Siapa yang nggak tahu Jay Leno lah? Petrolhead. Ya, Petrolhead nomor 1 kalau garasi drift. 2. Jadi Jay Leno nomor 1 pastinya. Kita semua tahu lah, Jay Leno emang purist otomotif enthusiast juga. Nah, Matt Brown ini pernah diundang oleh Jay Leno dengan mobil Honda S600-nya tahun 64. Mobil itu kenapa sampai diliput oleh Jay Leno? Itu mobil, mesinnya motor. Moge ya, motor gede, bukan motor gerobak. Ntar buat bawa galon kalau motor gerobak tuh. Oke, dari situ si Matt Brown bikin mobil project cars yang kedua. Basicnya itu tadi Jaguar tahun 50. Nah, yang unik dari project ini adalah dia bangun mobil ini, salah satu tujuannya untuk jadiin mobilnya elektrik. Nah, untuk jadiin elektrik, dia pakai powertrain dari Tesla. Jadi semuanya dari Tesla. Baterai udah pasti, apalagi kaki-kaki, apa segala macam dari Tesla. Nah, yang menjadi poin utama dari mobil Jaguar Mark V-nya ini adalah dia itu pengen mobil ini capable untuk kasarnya kita nyebutnya fast charging. Nah, jadi di Amerika itu banyak banget station-station untuk pengisian fast chargingnya Tesla. Nah, mobil Jaguar ini dia bikin untuk bisa di fast charging dimanapun. Akhirnya dia bisa nih, dia sanggup untuk bangun mobil ini menjadi
mobil yang capable untuk fast charging di charger pointnya Tesla. Artinya apa? Mobil ini seluruhnya fungsional, semuanya jalan, semuanya fungsi, semuanya aktif. Kebayang dong, dari mobil tua ngejogrok udah 70 tahun, digabungin sama teknologi yang ya dikatakan baru tahun 2010, 2000-an ini dijadiin satu dan semuanya berfungsi dengan baik. Sayangnya, dia nggak bisa ngecharge di charger pointnya Tesla karena di sana dianggap ilegal. Iyalah, masa tulisannya Tesla yang ngecharge Jaguar? Aneh kan? Nah, uniknya adalah, walaupun oke lah dia nggak bisa ngecas segala macam, dia membuktikan bahwa mobil ini dia udah pakai segala macam keliling LA karena dia di LA, Los Angeles, bukan Lenteng Agung. Dia berhasil untuk membawa mobilnya muter-muter kota LA. Akhirnya terbukti aman segala macam. Nggak taunya mogok depan rumahnya. Untuk kalian yang tertarik banget untuk ngeliatin nih, apa aja sih yang dilakuin oleh Matt Brown sampai dia berhasil mengubah Jaguar yang cuma ngejogrok di garasi jadi mobil yang bisa dipakai jalan-jalan dengan yang kita sebut adalah electric car. Nah, kalian bisa nonton seriesnya di channelnya Matt Brown. Di sana banyak banget ilmu yang bisa kalian dapat, mungkin jadi inspirasi buat kita semua. Oke, di list nomor 3 di video ini kita punya RX-7-nya Rob Dam. Apa yang menarik nih? Apa yang out of the box dari mobil ini? Oke, jadi orang ini tuh mungkin udah nggak tahu kebanyakan duit atau apa, pengen punya unicorn. Unicornnya Ken Block. Siapa yang nggak tahu unicornnya Ken Block? Cuman yang beda dari mobil ini dengan unicorn adalah pemilihan chassis. Dia pilih RX-7 sebagai basic mobilnya. Nah, kalau kalian lihat tuh moncong depannya tuh panjang banget kan. Nah, jadi konstruksi kaki-kaki mobil ini sama persis sama punyanya Ken Block, si unicorn yang tampangnya Mustang, walaupun bukan Mustang. Jadi sama persis. Kenapa sama persis? Karena dikerjakan di workshop yang sama. Memang si Rob Dam ini tuh pengen banget punya mobil kayak punya Ken Block. Akhirnya dia bikin lah basicnya RX-7. Yang dia bedain lagi adalah selain mobilnya, dia pakai powertrainnya atau mesin rotari dari Mazda. Nggak tanggung-tanggung, dia pakai 4 rotor. 4 rotor. Kalian pasti udah nonton dong videonya Dipo di kelas IPA perihal mesin rotari. Nah, ini dia, mesin yang dipakai oleh Rob Dam adalah rotari dengan 4 rotor yang menghasilkan 1200 HP. Mobil ini udah jadi, udah keren banget, dan dia akhirnya udah pernah cobain pakai untuk time attack. Nah, nanti kalian bisa lihat juga tuh videonya. Keren banget sih, asli. Ini keren banget, cuman emang mungkin dari segi proporsional panjang segala macam karena dia ngikutin unicorn, ya depannya agak panjang. Buat gue pribadi sih, ya untuk tampilan kurang. Tapi kalau ngelihat dibuka tuh fender segala macam, gokil, gila. Pokoknya top nih mobil. Oke, jadi tuh mobil chassisnya RX-7, depannya diganti tubular, subframe belakang juga ada tubular segala macam. Pokoknya complicated. Nah, ini mobil berpenggerak all-wheel drive. Jadi dia bener-bener ngikutin sama plug sama unicorn, hanya bedanya kembali lagi mobilnya RX-7, which is gue suka banget daripada Mustang, plus mesin rotary yang suaranya enak banget didengar. Kalian nonton deh. Oke, ini yang keempat. Ini adalah Project Binky. Mobilnya itu 2 mobil dijadiin satu. Jadi 2 mobil dikawinin jadi satu. Nah, mobilnya apa? Yang pertama kita punya 1980 Morris Mini, atau apa kita biasa nyebutnya, Mini Cooper, mininya Mr. Bean. Pokoknya itu deh, ini dia nih mobilnya, warna putih. Yang kedua, mereka punya Toyota Celica GT4, all-wheel drive, 3 SGTE, turbo, lengkap deh. Nah, intinya nih, Project Binky ini pengen ngegabungin 2 mobil jadi satu. Kenapa diambil Project Binky sebagai project tergokil? Jadi project ini bener-bener baru dimulai itu tanggal 17 Agustus tahun 2013. 2013. Sekarang 2022. Dan mobilnya belum jadi sampai hari ini. Jadi total udah 9 tahun Project Binky ini berjalan. Mobil belum selesai. Kenapa belum selesai? Ini dia yang jadi topik utamanya. Mereka bener-bener perfeksionis. Mereka bener-bener ngebangun mobil ini tuh, kalau di kita biasa ada istilah akal-akalan lah, atau ayo udah deh, yang penting nyala, yang penting jalan, yang penting bisa. Ini enggak. Dia bener-bener semua tuh based on calculation, dites, jadi bener-bener apa yang dia bikin tuh proper. Salah satunya yang bikin geleng-geleng kepala adalah, bayangin deh, mesin 3 SGTE-nya Toyota mau dimasukin ke engine bay-nya Mini Morris. Mini Morris, ya. Kalau di kita kan di Indonesia ada tuh yang mini dengan isinya mobil Agya. Nah, ini
Mini isinya dari Celica. Jadi ini Celica berbaju Mini. Iya, berbaju Morris, berbaju Mini. Intinya Toyota bajunya Mini gitu kan. Nah, yang jadi PR kan memang kita lihat dari segi dimensi mobilnya udah beda banget nih gedenya. Satu Celica, sedan, coupe, 2 pintu. Yang satu lagi mobil segini nih. Mobil cuma segini, mau dimasukin semuanya. Dan semuanya harus berfungsi dengan normal. Nah, salah satu yang unik adalah, ini baru contoh nih. Karena panjang banget videonya 9 tahun, kalian bayangin aja 9 tahun. Saking sempitnya engine bay dari si Mini, mereka itu nggak bisa naruh alternator di tempatnya. Seharusnya kan kalau kita tahu alternator tuh di depannya bareng sama pulley, fan belt segala macam jadi satu tuh. Ini nggak bisa, sempit banget soalnya. Jadi akhirnya dia bikin alternatornya itu ada di belakang mesin. Udah kayak deket di gearbox gitu deh. Nah, gimana caranya itu pulley bisa muter? Ini dia yang gila. Mereka pakai teknologi yang disebut flexi shaft. Teknologi ini baru dipakai untuk pesawat-pesawat ruang angkasa segala macem deh. Ini mereka pakai di mobil Morris, ya Allah, di mobil Morris doang gitu. Pakai teknologi luar angkasa. Ini mobil mau keluar angkasa emang kan nggak mungkin. Anyway, itu dia lah. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh, pulley-nya di sini, alternatornya di sini, mesinnya di sini. Nah, ini flexi shaft-nya. Ribet pokoknya, 9 tahun, dari rambutnya hitam sampai pada putih rambutnya tuh YouTubernya. Nah, Project Binky ini salah satu project yang menurut gue bisa kita cari pembelajaran, karena mereka semua fabrikasi hampir semuanya sendiri. Itu gokilnya. Kita tungguin mobilnya bakal jadi seperti apa. Karena belum jadi, udah 9 tahun nih. Kalau anak udah lulus SD, udah SMP. Oke, yang terakhir. Jujur nih, gue paling suka nih, yang kelima. Oke, yang kelima, kita punya Formula Supranya Ryan Tuerck. Mungkin buat yang belum tahu siapa nih Ryan Tuerck. Ryan Tuerck itu adalah salah satu drifter, terutama di Formula Driftnya US. Jadi dia salah satu pro drifter di sana. Emang dia di branding oleh Toyota. Nah, sekarang setelah dia berhasil bikin GT 458, jadi basicnya adalah mobil GT86, mesinnya punya Ferrari 458, dan dia berhasil tuh bikin itu. Nah, sekarang dia punya yang lebih gokil. Dia bikin Formula Supra yang basicnya adalah nih, Supra, aduh ganteng banget, aduh, diacak-acak. Dikawinin dengan mesin yang, aduh, nggak kalah eksotis juga. Udah basi deh tuh, 2JZ, aduh, RB26, LS, mesin NASCAR, apalagi K24, kayak Dipo, udah lewat. Ini dipakai mesinnya F1, dia pakai mesinnya Jude GV4 V10. V10 udah kebayang dong suaranya kayak apa. Saat Formula One pakai V10 aja tuh kayak salah satu golden eranya F1. Itu bener-bener yang indah banget suara, mekanisme segala macam. Dia taruh di Toyota Supra. Di Toyota Supra yang ini nih, yang cakep ini tongolin lagi nih. Itu cakep banget. Jadi dia ngawinin hal yang dua-duanya ganteng dijadiin satu, dan emang ada hal yang gokil dari mobil ini yang mesti kita bahas. Oke lah, mobilnya gokil, mesinnya apalagi. Nah, ini dia nih, header yang dipakai menggunakan material yang eksotis lah untuk orang-orang yang biasa pakai material-material besi, aluminium. Dia pakai Inconel alloy. Nah, Inconel alloy itu material yang biasa dipakai di spaceship, aerospace, urusan-urusan luar angkasa deh. Itu udah pasti kita tahu banget dong. Udah pasti ya kuat, enteng, tahan panas, ya apalah, you name it deh. Udah pasti ini material one of the best. Nah, selain itu, bikinnya bukan dilas atau diketok, ketrek, bukan. Pakai 3D printing. Ya, pakai 3D printing. Yang mesinnya aja kita udah tahu banget nih, mesinnya mahal banget. Makanya nih, Sarinande belum punya. Kalau Sarinande punya, pasti banyak yang bikin ini. Nah, jadi ini emang pakai teknologi luar biasa nih. Kalian bisa lihat nih, headernya segala macam. Itu dia dibikin pakai 3D printing segala macam. Ya udah pasti deh, keren banget. Ini keren banget, asli. Kalian harus nonton selengkapnya. Mobil ini bisa buat drifting, time attack juga bisa. Yang jelas bikin kita semua patah leher. Kenapa patah leher? Oh, sorry, bukan patah leher. Budek dulu, tuli dulu. Dari jauh kita udah denger nih V10-nya. Pas ngeliat, waduh pasti kaget. Keren banget. Gue suka banget ini mobil, dan udah pasti kalau buatan race service-nya Ryan Tuerck udah pasti keren deh. Karena semua mobil drifting, mobil apa, show car segala macem aja. Sampai mereka ngedesain helmnya Daniel Ricciardo aja keren. Apalagi ini, the best. Gue suka banget yang ini. Gue pribadi vote yang ini dari 5 yang tadi.
Oke, ini kan di US, Supra, Toyota Supra baru pakai mesin F1. Tinggal kita tungguin nih. Kita kan Indonesia, kita harus kreatif dong. Supra X, bayangin tuh Supra X ya kan, pakai mesinnya MotoGP. Kebayang nggak tuh? Ntar tikung gitu dia. Oke, itu dia 5 Project Cars YouTubers tergokil versi Crush Media. Komen, ayo mana favorit kalian? Terus juga kalau kalian punya referensi, builder-builder yang keren yang bisa kita lihat ilmunya, mobilnya gokil segala macem, jangan lupa komen di bawah. Oke? Pokoknya jangan subscribe channel ini kalau kalian nggak suka videonya. Thank you buat yang udah nonton sekali lagi.